Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, melanjutkan pembahasan kita tentang 7 doa Nabi Musa di dalam menghadapi Fir'aun. Kenapa ini kita sampaikan? Tentu hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang kadang-kadang kita merasa putus asa di dalam mengemban amanah untuk membawa perbaikan di negeri ini. Tentu bukan saya sebagai rakyat biasa, tetapi para pemimpin yang cerdik pandai itu pun juga ternyata kadang-kadang dihinggapi rasa was-was, rasa pesimis untuk memenangkan sebuah kebaikan. Tentu segala sesuatu yang akan menentukan adalah bukan Anda dan saya, bukan kita sebagai manusia, tetapi segala sesuatu yang harus kita panjatkan sebagai faktor penentu yang akhir, faktor penentu yang final adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah selayaknya kita selalu memanjatkan doa-doa sebagaimana doa-doa yang sudah diberikan contoh kepada para tauladan kita, para nabi-nabi kita, dan dalam hal ini adalah Nabi Musa. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan 2 doa yang sering dibaca oleh Nabi Musa. Doa pertama adalah doa yang sering dibaca, sangat populer di kalangan para mubalek dan para ustadz Mohon dilancarkan dalam berbicara. Dan doa yang kedua adalah doa ketika Nabi Musa harus menghadapi kejaran Fir'aun dan menghadapi sebuah laut yang luas. Baik, yang ketiga adalah doa Nabi Musa dalam rangka meminta rezeki atau kekayaan. Doa ini tercantum di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khair fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khair fakir. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran surat Al-Qasas ayat 24. Doa ini merupakan permohonan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kebaikan dan rezeki yang diperlukan olehnya. Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, dan dia mengungkapkan kerendahan hatinya dengan menyampaikan bahwa dia benar-benar membutuhkan rezeki yang Allah turunkan. Jadi tadi doa yang ketiga yang tercantum di dalam surat Al-Qasas dan dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia terhimpit dengan rezeki dan menginginkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang selanjutnya yang dari 7 doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun
adalah doa agar tidak gugup, tidak gagap. Ya. Di dalam surat Quran Al-Qasas ayat 16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ini zalamtu nafsi fakir li faghfarlah innahu huwal ghafurur rahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa Nabi Musa ini dibaca ketika dia tanpa sengaja membunuh seorang pria. Dia merasa sangat bersalah dan menganiaya dirinya sendiri. Dalam doa ini Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengampuni kesalahannya. Allah kemudian mengampuni Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan sifatnya yang Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi dalam satu kisah ya, Nabi Musa ini pernah secara tidak sengaja membunuh seorang pria ya, karena terlalu semangatnya. Jadi Nabi Musa ini kan orang yang dikenal memiliki badan yang sangat kekar dan tenaga yang sangat kuat ya. Hanya saja memang agak kesulitan di dalam berbicara. Makanya tadi di awal mereka bisa selalu berdoa untuk dilancarkan dalam berbicara, untuk bisa dipahami oleh para semua yang mendengarkannya gitu ya. Nah, karena kekuatan badannya yang sedemikian besar tadi, akhirnya tamparan Nabi Musa yang tidak bermaksud untuk membunuh tetapi akhirnya mengakibatkan meninggalnya seseorang. Dan inilah doa mohon ampun terhadap kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya bukan sesuatu kesengajaan. Kemudian yang kelima ya dari 7 doa Nabi Musa alaihissalam adalah doa agar dilancarkan berbicara. Jadi ini doa ini sama dengan yang pertama tadi sebenarnya, hanya saja memang peruntukannya ini adalah untuk dilancarkan berbicara, sedangkan pada yang pertama tadi adalah dalam rangka ketika bertemu dengan Fir'aun ya. Jadi ketika bertemu ada doanya, dan ketika mau dilancarkan berbicara itu juga ada doanya, dan doanya sama ya. Robbis rohli shodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisan yafqahu qawli. Jadi doa ini merupakan doa yang sama dengan doa pertama tadi ya, yaitu doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Dia memohon kepada Allah agar dadanya dilapangkan, urusannya dimudahkan, dan lidahnya dilepaskan dari kekakuan agar dapat berbicara dengan jelas dan efektif kepada orang-orang. Kemudian yang keenam ya, dari 7 doa Nabi Musa adalah doa Nabi Musa alaihissalam ketika dalam kesulitan. Doa ini tercantum di dalam Quran surat Yunus ayat 85 sampai 86. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Allah kami bertawakal. Janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkan kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang yang kafir. Quran surat Yunus ayat 85-86. Doa ini dibaca Nabi Musa alaihissalam ketika
dia dan kaumnya menghadapi kesulitan dan tekanan dari musuh-musuh mereka. Dalam doa ini Nabi Musa alaihissalam berserah diri kepada Allah, memohon agar tidak dijadikan sasaran fitnah oleh kaum yang zalim. Betapa banyak hari ini para calon-calon pemimpin kita menjadi sasaran fitnah ya, dari pemimpin yang sedang berkuasa. Dan Nabi Musa memohon keselamatan dengan rahmat Allah dari tipu daya orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir ya, doa Nabi Musa ini tercantum di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74, yaitu doa agar dapat jodoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Allah kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Dosa Nabi Musa ini berisi permohonan, dan saya kira ini doa yang juga sering kita dengar ya. Jadi sangat populer ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Nabi Musa yang berisi permohonan agar segera diberi pasangan hidup yang baik dan keturunan yang menjadi penyejuk hati. Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengkaruniakan kepada mereka pasangan hidup yang dapat memberikan kebahagiaan dan keturunan yang menjadi kebanggaan, serta menjadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian 7 doa yang diajarkan atau yang tercantum di dalam Al-Quran, doa-doa yang dibaca oleh Nabi Musa di dalam menghadapi Fir'aun dan juga menghadapi segala persoalan hidup ya, persoalan jodoh dan persoalan rezeki ya, persoalan fitnah ya, dan sebagainya ya. Mudah-mudahan dengan kita menyandarkan doa-doa kita pada Nabi Musa alaihissalam ya, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran ya, doa-doa kita ini menjadi ijabah, menjadi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu selanjutnya apapun hasilnya itu adalah Allah semata yang menentukannya. Karena bagaimanapun juga tempat terakhir kita untuk berdoa, untuk memanjatkan segala keputusan terbaiknya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap semangat, tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.